kekuatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dan bertemu secara virtual dalam acara Pekan Ekonomi Syariah Makassar. Shalawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban yang jahiliyah menuju kehidupan yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Salah satu aspek diantaranya menyangkut pola hidup halal yang menjadi bahagian dari webinar kita pada hari ini. Bapak, Ibu yang berbahagia, marilah kita bersama-sama membuka acara webinar dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Webinar kita hari ini bertajuk Sertifikat Halal, Mudah, dan Barokah, dan terlaksana atas kerjasama antara Bank Indonesia dan Pusjilal Indonesia. Alhamdulillah, Bank Indonesia setiap tahun menggelar kegiatan Pekan Ekonomi Syariah yang disingkat PESYAR, bertujuan mendorong Sulawesi Selatan menjadi industri halal terdepan di kawasan Indonesia Timur. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ketiga narasumber yang insya Allah akan mengupas pentingnya sertifikat halal serta cara memperoleh dan mendaftarkan produk halal agar tersertifikat halal telah berada di room kita ini, yaitu Ibu Hajiah Sri Ilham Lubis MPD, Bapak Abdul Malik Faisal SH MADM, dan Bapak Dr. Andes Haji Waspada Santing. Bapak, Ibu peserta webinar yang berbahagia, untuk mengetahui peran proses persiapan pemerintah mengenai sertifikat halal dan kesiapan pelaku usaha UMKM untuk melakukan sertifikasi halal, maka saya persilahkan Ibu Hajiah Sri Ilham Lubis, di mana beliau adalah Kepala Pusat Kerjasama dan Standarisasi Halal BPKPH Kementerian Agama Jakarta, untuk menyampaikan materi yang bertema Sistem Jaminan Produk Halal terhadap UMKM dalam skema BPJPH. Dengan hormat saya silahkan Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Moderator, yang saya hormati Bapak Kepala BI Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati Bapak Kepala Pusjilal, yang saya hormati para narasumber yang hadir saat ini, dan yang saya cintai adalah seluruh pelaku UMKM di Sulawesi Selatan dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka mengikuti webinar yang sangat bermanfaat ini dan yang sangat penting ini dalam rangka tadi sudah disampaikan untuk percepatan bagaimana proses sertifikasi halal ini bisa berjalan dengan lancar di seluruh Indonesia dan khususnya di Sulawesi Selatan. Terima kasih juga atas undangannya. Saya merasa terhormat diundang pada acara ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di masa COVID-19 ini, yang sektor yang paling prioritas untuk kita bantu adalah UMKM. Karena UMKM ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Banyak perusahaan yang sulit untuk bertahan dan terpuruk. Maka dari itu pemerintah perlu melakukan langkah penting dalam rangka membantu UMKM.
sesuai dengan amanah Presiden yang menyampaikan agar pelaku usaha mikro dan kecil itu dibantu, dimudahkan, diberikan kemudahan untuk memperoleh sertifikat halalnya. Oleh karenanya, Kementerian Agama dalam hal ini menginisiasi menggandeng 9 kementerian dan lembaga ya untuk bersama-sama memberikan fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, itu kita lakukan alhamdulillah tanggal 13 Agustus 2020. Ini adalah komitmen bersama kita untuk memberikan fasilitas kepada UMKM. Telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Agama dan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Pariwisata, Badan Amil Zakat, Badan Wakaf, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Sehingga dengan kita menggandeng 9 KL itu, ini menjadi kekuatan nasional dalam mempercepat proses sertifikasi halal dan juga akselerasi untuk implementasi pentahapan kewajiban sertifikat halal bagi produk makanan dan minuman sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Nah, apa yang kita laksanakan ini sudah sesuai dengan amanat daripada Undang-Undang Nomor 33 pasal 62, yaitu bahwa dalam hal pelaku usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya sertifikat halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. Nah, di dalam PP juga disebutkan bahwa fasilitasi oleh pihak lain, pemerintah pusat, pemerintah pusat melalui anggaran, jadi fasilitasi itu pemerintah pusat dapat memberikan bantuan melalui APBN-nya dan pemerintah daerah dapat memberikan bantuannya melalui APBD-nya serta perusahaan, lembaga sosial dan lembaga keagamaan juga. Selanjutnya, maaf Bu, saya perlu minum dulu ini. Silahkan Bu, silahkan. Iya Ibu, mohon maaf Bapak dan Ibu. Ini ada yang bisa men-screenshot dari sini atau saya sendiri ya? Teman-teman, Pak Terry mungkin bisa? Pak Henry. Sudah kami kirimkan slide-nya, bisa ditampilkan Pak? Atau belum? Baik, mungkin belum ya? Oke. Selanjutnya, itu tadi adalah dasar hukum kita untuk pemberian fasilitasi kepada UMKM. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti atau pokok, yaitu kenapa harus ada sistem jaminan produk halal. Nah, ini karena ternyata di dalam undang-undang itu sudah disebutkan secara eksplisit bahwa pemerintah perlu menetapkan norma, prosedur, kriteria untuk jaminan produk halal. Dan di pasal 15 ya, auditor halal memeriksa sistem jaminan produk halal pelaku usaha. Lalu pelaku usaha berhak untuk memperoleh informasi dan sosialisasi terkait dengan JPH ini. Nah, itu juga ada persis seperti itu di dalam PP nomor 31 tahun 2019 tentang pelaksanaan daripada Undang-Undang nomor 13. Lalu diperkuat lagi dengan di PMA nomor 26
tahun 2019 tentang penyelenggaraan JPH itu disebutkan bahwa permohonan sertifikat halal oleh pelaku usaha itu dilengkapi dengan selain daripada data pelaku usaha, nama jenis produk, daftar bahan yang digunakan, proses pengolahan produk, juga sistem jaminan produk halal. Jadi BPJPH dalam hal ini melaksanakan ya menyiapkan sesuai dengan amanat undang-undang, dan pedoman ini sedang kita godok ya, sudah kita lakukan public hearing, uji publik tentang dokumen pedoman SJPH ini, dan sudah memperoleh masukan juga dari berbagai pihak yang berkompeten. Sekarang tinggal dalam tahap finalisasinya. Nah, ini isi daripada SJPH itu meliputi apa saja. Nah, ini meliputi bahwa sistem jaminan produk halal itu berupa dokumen yang memuat kriteria SJPH yang menjadi persyaratan bagi pelaku usaha. Nah, ini baik itu pelaku usaha kecil, mikro, menengah, besar, nah mereka harus menetapkan sistem SJPH ini. Dan sistem SJPH ini kenapa dibutuhkan dan dipersyaratkan sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan sertifikat halal? Karena memang ini untuk menjaga konsistensi daripada produk selama masa berlakunya sertifikat halal. Nah, SJPH ini juga dijadikan panduan bagi auditor halal, bagi pelaku usaha yang akan menerapkan SJPH ini, bagi pelatihan, fasilitator, bagi pengawas juga. Jadi semua yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikat halal ini menjadi acuannya. Nah, ruang lingkup daripada SJPH sendiri ini meliputi kategori barang dan jasa. Barang sebagaimana kita ketahui yang sudah diamanatkan di dalam undang-undang meliputi perusahaan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa, genetik, dan barang yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan. Yang berikutnya adalah kategori jasa. Ya, kategori jasa ini meliputi penyembelihan, pengolahan, lalu penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, dan penjualan. Itu yang masuk ruang lingkup di SJPH kita. Yang berikutnya yang menjadi acuan normatif di dalam kita penyusunan SJPH kita mengacu kepada tentu Al-Quran dan hadis, Undang-Undang 13 tahun 2014, PP, PMA, dan juga SNI 99.001 2016, SNI 99.002 2016 tentang pemotongan hewan dan unggas, SNI 99.003 2018 tentang pemotongan halal pada hewan ruminansia, lalu SMIK ini ya kita baru Indonesia masuk tergabung dalam organisasi SMIK, dan juga MS Malaysian Standard dan HAS 23.000. Itu yang menjadikan rujukan kita di dalam penyusunan SJPH ini. Selanjutnya kita masuk ke asas daripada SJPH ini ada 7. Dan ini diambil dari undang-undang, yaitu perlindungan, ya, karena kita harus memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengkonsumsi makanan minuman. Yang kedua adalah kepastian, ya, keadilan, akuntabilitas, transparansi. Kelima, efektivitas, efisien, dan profesionalisme. Nah, ini ada tambahan yaitu nilai tambah dan daya saing. Karena memang ini dirasakan betul oleh pelaku usaha, baik itu kecil, menengah, dan besar, ketika mereka sudah memperoleh sertifikat halal, nah ini menjadi nilai tambah, ya, nilai tambah jual dan juga daya saing yang tinggi, ya. Nah, ini bisa kita dengarkan bersama-sama pengalaman dari misalnya kosmetik Wardah. Itu bagaimana mereka bisa maju karena mereka sudah mendapatkan sertifikat halal. Dan yang lain-lainnya, tren halal ini luar biasa. Jadi
masyarakat, bukan hanya masyarakat Muslim saja, tetapi masyarakat dunia yang non-Muslim juga trennya sekarang lebih memilih ke produk yang sudah ada merek label halalnya. Berikutnya, kita masuk ke inti dalam SJPH ini, yaitu kriteria. Kriteria SJPH ini ada 5. Seperti rukun Islam ada 5, nah kriteria SJPH ini juga ada 5. 1, komitmen dan tanggung jawab. Komitmen dan tanggung jawab. Yang kedua adalah bahan, ya. Yang ketiga proses produk dari proses produk halal PPH. Dan yang keempat adalah produk. Kelima adalah pemantauan dan evaluasi. Nah, kita masuk ke ini, Pak Terry, mungkin langsung masuk saja ke persyaratan ya, kriteria tadi. Kriteria, jadi biar kita ingat. Terus lanjut ke bawah, sudah masuk ke bawah lagi, terus bawah lagi. Oke, ya ini dia. Ini ya Bapak dan Ibu, kriteria SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal, itu ada komitmen tanggung jawab, bahan, ya, dan proses produk halal, produk dan pemantauan evaluasi. Kita lihat satu persatu di bawahnya secara cepat saja. Lanjut, Pak. Nah, pimpinan pelaku usaha ini harus bisa menetapkan dan melaksanakan kebijakan halal dan berkomitmen untuk memproduksi produk halal. Ya, ini sebagai pimpinan pelaku usaha, pimpinan perusahaan. Yang kedua, dia harus bisa memastikan bahwa kebijakan halal ini sudah diterapkan dan sudah difahami oleh personil yang ada di dalam organisasi. Serta kewajibannya juga mensosialisasikan, mengkomunikasikan kebijakan halal kepada seluruh pihak. Lanjut. Ya. Di samping itu, si pelaku usaha juga punya kewajiban untuk menyediakan SDM dan non-insani juga yang diperlukan untuk penerapan SJPH ini. Nah, serta menunjuk penyelia halal, ya, Muslim, ini harus Muslim ini penyelia halalnya, dan melaporkannya kepada BPJPH, serta memiliki SDM yang memadai dan memastikan bahwa semua personil itu harus menjaga integritas halal. Yang berikutnya, pelaku usaha yang berskala besar, dia wajib memiliki tim manajemen halal. Namun yang untuk UMK ini dapat memiliki penyelia halal dan itu pun bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah dari BUMN, BUMD, perguruan tinggi, melalui pusat kajian halal, lembaga sosial, keagamaan Islam, atau asosiasi dan komunitas bisa memfasilitasi pelaku usaha kecil mikro ini untuk menyiapkan, untuk mendapatkan penyelia halal. Lanjut. Nah, di samping itu, pelaku usaha juga berkewajiban untuk memberikan fasilitasi pelatihan terhadap personilnya di dalam menerapkan SJPH, memiliki prosedur tertulis. Nah, ini memelihara bukti pelaksanaan pelatihan. Ya, jadi kalau dia sudah melaksanakan mengikut sertakan penyelia halalnya, personilnya untuk mengikuti pelatihan SJPH ini, nah itu juga ada bukti. Nanti ini diperiksa oleh auditor. Lanjut. Itu tadi kewajiban dan komitmen bagi pelaku usaha atau pimpinan pelaku usaha. Sekarang bahan. Nah, ini bahan ini ada bahan yang bersumber dari bahan halal, ada bahan yang bersumber dari bahan yang non halal. Nah, setiap pelaku usaha ini harus menggunakan bahan-bahan yang halal, ya. Seperti apa itu? Nah, ini semua hewan ya, seperti sapi, kerbau, domba, unta, ayam, bebek ya. Banyak lagi, dan hewan liar yang tidak buas seperti rusa, kijang yang disembelih secara syariat Islam. Nah, ini juga ada burung yang tidak buas ya. Nah, semua jenis ikan, tumbuh-tumbuhan, dan turunan yang tidak membahayakan dan tidak mengandung racun. Lanjut. Ya.
Nah, ini ada bahan lain yang boleh digunakan. Kita lanjut saja, nanti ini bisa dibaca ya. Ada susu dan turunannya, madu, ini bisa dibaca. Lanjut saja, lanjut. Karena waktu kita dibatasi. Nah, ini ada bahan yang tidak halal. Ini yang tidak boleh digunakan oleh pelaku usaha, yaitu babi, anjing, dan turunannya. Hewan yang disembelih dengan tidak menggunakan syariat Islam. Bangkai, keledai, ya, hewan darat yang bertaring panjang, burung buas, hewan hama, hewan yang berbisa, ya, seperti tikus, ular, kelabang, kalajengking, ya, ini tidak boleh. Hewan yang menjijikkan, ya, seperti kadal dan lainnya. Hewan yang dilarang yang dibunuh seperti hewan yang dilarang untuk dibunuh dalam Islam seperti burung pelatuk, burung hudhud. Nah, selanjutnya hewan yang mati lemas, binatang yang dimakan oleh hewan buas, itu juga tidak boleh. Hewan yang kena timpa, hewan yang jatuh, hewan yang dipukul secara keras, itu juga haram untuk dimakan. Hewan ternak yang diberi makan dengan bahan yang berbahaya atau makan yang najis. Semua jenis hewan air yang beracun dan berbahaya. Nah, ini tidak boleh digunakan. Ini udah jelas kategorinya yang tadi yang saya sebutkan, ada bahan yang sumber bahannya halal yang tadi saya sampaikan, dan ini adalah sumber bahan yang tidak halal yang tidak boleh digunakan dan haram untuk digunakan. Lanjut. Lanjut. Nah, ini bagaimana? Tadi kita sudah mulai bahan. Sekarang kita masuk ke lokasi, tempat, dan bangunan. Nah, ini pelaku usaha ini wajib memisahkan lokasi produk halal dengan produk yang tidak halal. Meliputi apa? Penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Menjaga kebersihan lokasi, ya, menjaga higien, sanitasi, menjaga lokasi produk halal bebas dari najis. Nah, menjamin lokasi proses produk halal bebas dari bahan yang tidak halal. Bangunan wajib tidak menyebabkan kontaminasi pada alur proses produk antar produk halal dan yang tidak halal. Tempat produksi wajib dirancang untuk memfasilitasi proses pembersihan pengawasan yang tepat, ya. Tempat wajib jauh, ya, 5 kilo ini minimal dari peternakan babi. Ya. Ini juga harus dijaga. Tempat produksi wajib bebas dari hewan peliharaan dan hewan liar. Kenapa? Karena nanti pelaku usaha yang bikin misalnya bubuk cabai. Cabai itu halal. Nah, ketika cabai itu dikeringkan dan di situ ada hewan ternak yang lalu lalang, nah ini menjadi tidak halal karena mungkin saja mereka membuang kotorannya di sana. Ini yang perlu difahami bahwa itu harus bersih, jauh dari lalu lalang binatang-binatang, dan juga pencucian peralatan wajib terpisah, ya, dengan peralatan yang non halal. Nah, si pelaku usaha juga wajib menyediakan tempat sholat bagi karyawannya, ya. Jadi juga fasilitasi display untuk produk halal dipisah secara fisik dengan produk yang non halal. Pokoknya kita begitu mau dapat sertifikat, ini yang harus dipatuhi. Tidak boleh ada campur baur di sini. Jelas mulai dari awal penyembelihan, penyimpanan, proses produk, sampai dengan pengemasan, pendistribusian, penjualan, ya, itu harus dipastikan tidak boleh ada kontaminasi dengan barang peralatan yang tidak halal. Lanjut. Nah, bagaimana dengan restoran dan catering? Jadi tempat ini, tempat penyimpanan material, ya, dan produk di gudang itu juga harus dipisah antara penyimpanan barang yang halal dan non halal. Ya, tempat penyajian juga tidak boleh dicampur. Ini yang halal dan non halal harus dipisah. Begitu juga bukan tempat penyajian saja, tetapi tempat pencucian peralatan juga harus dipisah, ya.
Nah, ini tempat pengambilan sampel bahan atau produk wajib terjamin tidak adanya kontaminasi silang antara bahan produk yang tidak halal atau najis. Ya, ini harus betul-betul dipisahkan produk yang halal dan tidak halal. Lanjut. Nah, peralatan juga sama ya, Bapak dan Ibu. Ini memisahkan alat peralatan mana yang untuk digunakan untuk produk bahan makanan yang halal dan yang tidak halal ini harus dipisah. Lanjut deh. Lanjut ya. Sama juga ini untuk alat tadi sudah, lanjut saja. Lanjut. Nah, ini untuk proses produk halal. Pelaku usaha ini wajib memiliki dan menerapkan SJPH tadi, prosedur pelaksanaan produksi produk halal, ya, wajib mensosialisasikan ke semua personil yang ada dan wajib juga memelihara bukti implementasi sosialisasi yang dilakukan kepada personil yang ada di perusahaan dan juga wajib melakukan evaluasi secara berkala ya. Dan hasil evaluasi ini disampaikan kepada pihak penanggung jawab proses produksi halal. Selanjutnya lanjut saja ke bawah ya, sudah ini tadi. Produk juga wajib dihasilkan dari bahan yang halal, tadi sudah saya sampaikan, dan dengan cara sesuai dengan syariat Islam. Bawah lagi, Dek. Bawah, terus pengemasan. Nah, ini kita masuk ke pengemasan ya. Ini tadi jadi kemas tanda simbol logo nama gambar tidak boleh menyesatkan. Harus jelas dia itu dapat dilihat, dibaca ya, dan juga pelaku usaha wajib mencantumkan label halal ya pada produk yang telah mendapatkan sertifikat halal. Dicantumkan pada kemasan produk, pada bagian tertentu dari produk dan pada tempat tertentu pada produk. Pencantuman label halal mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas. Nah, ini ketentuan pelabelan ini mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh BPJPH. Next, nanti ada saya tunjukkan contohnya. Untuk untuk produk halal ini untuk penyimpanan ya wajib diberikan identitas ya, untuk produk halal disimpan terpisah dengan produk yang non halal. Ya, lanjut deh, lanjut. Identifikasi. Nah, ini lanjut saja kita ke selanjutnya. Nah, Bapak dan Ibu, sekali lagi ini mungkin sudah narasumber yang terdahulu sudah menyampaikan bagaimana sih proses untuk memperoleh sertifikat halal ya. Jadi para usaha kecil menengah ini atau para pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal ke Satgas Halal di provinsi ya. Nah, ini juga nanti untuk UMK kecil bisa didampingi oleh halal dari Halal Center ya. Nah, diajukan ke BPJPH, lalu diinput datanya, diperiksa, diverifikasi, lalu dari BPJPH ini menyampaikannya ke lembaga pemeriksa halal ya. Di sana akan dicek, auditor halalnya akan mengecek dan akan juga dilakukan di laboratorium. Setelah itu dikembalikan lagi hasil daripada pemeriksaan lembaga pemeriksa halal, hasilnya dikembalikan kepada BPJPH, selanjutnya BPJPH menyerahkan kepada MUI untuk dikeluarkan fatwa ketetapan kehalalannya. Setelah itu baru BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Ya, lanjut. Nah, ini sudah lebih detailnya lagi ya. Ini flow chart-nya itu. Ini tadi sudah saya sampaikan. Lanjut. Nah, ini contoh daripada sertifikat halal ya. Bapak dan Ibu dilihat di sini ini sertifikat yang dikeluarkan oleh BPJPH sesuai mandat dan otoritas yang ada di dalam undang-undang. Kita melaksanakan undang-undang
nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, bahwa BPJPH menerbitkan dan mencabut sertifikat halal. Logo di sampingnya ya. Logo halal ada di sampingnya atau di bawahnya tuh? Ya, di sampingnya. Saya rasa itu Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dan selanjutnya saya sampaikan ke moderator. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Pemaparannya sungguh sangat menarik, di mana kami menggarisbawahi bahwa jaminan produk halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Olehnya itu, pertanyaan yang selama ini bagaimana mengurus sertifikat halal sudah terjawab dari pemaparan Ibu Sri yang telah kita simak bersama, di mana dinyatakan bahwa untuk memperoleh sertifikat halal itu, maka para UMKM akan didampingi oleh penyiar halal yang bisa berkonsultasi di pusat halal, di antaranya di Pusjilal, Pusat Kajian dan Advokasi Halal. Bapak Ibu seminar yang berbahagia, tentu dari pemaparan Ibu Sri tadi tentu banyak pertanyaan atau tanggapan, maka saya persilahkan untuk menulis chat. Karena waktu yang terbatas, maka pertanyaan yang sesuai dengan tema webinar yang akan direspon balik. Bapak Ibu peserta webinar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemateri yang kedua insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Abdul Malik Faisal SHM ADM, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UMKM Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu tugas dari Dinas Koperasi dan UMKM adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan UMKM, menumbuhkan iklim usaha, membina dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, serta melaksanakan promosi produk koperasi dan UMKM. Sehingga sangat tepat materi yang akan dibawakan dengan judul Kebijakan Pemprov Sulsel untuk sertifikasi halal bagi UMKM. Kepada Bapak, dengan hormat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan Bank Indonesia yang hadir, yang kami hormati, para narasumber, dan para peserta webinar seminar sertifikasi halal mudah dan barokah. Ada beberapa hal memang yang akan menjadi materi kami. Yang pertama, secara umum kami ingin menyampaikan bahwa sertifikasi halal ini memang sangat penting buat produk-produk kita, khususnya UMKM, karena ini menjadi potensi untuk meningkatkan produksi dan penghasilan dari pelaku UMKM itu sendiri. Cuma memang di lapangan bahwa banyak pelaku UMKM kita itu masih tidak peduli dengan sertifikasi halal. Nanti pada saat berhadapan dengan masalah, pada saat produknya ditolak masuk dalam toko-toko atau supermarket atau retail, itu baru kasak-kusuk untuk mencari bagaimana ingin melakukan sertifikasi terhadap produknya. Namun kami memang juga banyak menghadapi kendala terhadap legalitas sertifikasi halal ini, karena kondisi UKM kita yang sangat berbeda. Kemudian kita tahu sendiri di Sulawesi Selatan dengan 24 kabupaten, di mana ada 2 kabupaten yang beragama Islam masuk ke kabupaten itu, seperti Tanah Toraja dan Toraja Utara, itu sangat takut untuk makan di sana, di mana di sana sebagian besar pelaku usahanya makan minum itu non-muslim, sehingga kadang-kadang bawa makanan sendiri dari Makassar untuk masuk ke sana.
Nah, ini menjadi potensi sebenarnya buat pelaku usaha kita di sana untuk mensertifikasi produknya sehingga orang yang berkunjung ke daerah sana itu tidak perlu lagi ragu untuk bisa menikmati, mencicipi makan minum yang di sana. Dan ini yang kami selalu berikan pelatihan-pelatihan di sana, memberikan kesadaran cuma pelaku UKM yang beragama Islam saja, termasuk yang Kristen juga, yang non-Muslim, itu kami berikan pelatihan supaya produknya bisa dinikmati oleh Muslim. Gitu. Nah, itu yang kami lakukan, dan ini menjadi potensi karena kalau tidak ada label halalnya, mereka orang yang beragama Islam akan ragu untuk mencicipi produk itu. Begitu juga ada beberapa produk-produk baik itu makan minum maupun herbal yang di Sulawesi Selatan ini sudah berorientasi ekspor. Nah, ini kami tekankan juga bahwa sebelum dilakukan pengiriman barang kalau bisa ada sertifikasi halal, karena memang kalau khususnya kita keluar negeri, masuk ke supermarket atau cari makan atau apalah namanya di sana, itu selalu mencari dulu label halalnya, ya, seperti itu. Nah, ini kalau sudah ada label halal, masuk ke sana, ini menjadi potensi. Jadi ada peluang tersendiri untuk bisa meningkatkan marketnya, pasarnya di luar negeri, terutama di negara-negara tetangga yang ada di Asia Tenggara ini. Kemudian tadi disampaikan oleh Ibu Sri terkait dengan hasil nota kesepahaman antara Kementerian Agama dengan beberapa kementerian kelembagaan tanggal 13 Agustus kemarin. Kami juga sudah baca kemarin, dan ini baru tanggal 13 MOU-nya. Kemarin kami sudah diserang banyak sekali pertanyaan karena judul beritanya itu Menak menggratiskan biaya sertifikat halal UMKM yang beromset di bawah 1 miliar. Ini media sudah banyak sekali, media sudah bertanya bagaimana dengan pemerintah provinsi. Kemudian beberapa pelaku UMKM juga sudah tanyakan bagaimana prosedurnya, bagaimana caranya, karena berita ini sangat bombastis bahwa ada fasilitasi dari pemerintah oleh Kementerian Agama bekerja sama dengan kementerian kelembagaan untuk menggratiskan. Nah, cuman saya searching beritanya, ternyata beritanya itu di ending, di akhirnya itu adalah ada kalimat khusus UMKM nanti biayanya ditanggung pemerintah. Artinya kalau itu yang dilakukan, kami sudah lakukan sudah lama. Dari 2008 kami sudah memfasilitasi UMKM kita untuk gratis. Jadi bukan hal yang baru bagi kami kalau itu yang ingin disampaikan. Jadi kami berpikir bahwa ada program khusus dari Kementerian Agama di mana seluruh biaya laboratorium itu dibiayai oleh APBN, sehingga tidak ada pembiayaan untuk usaha mikro dan kecil yang di bawah 1 miliar itu untuk tidak dikenakan biaya. Artinya tidak perlu juga menganggarkan di APBD seperti begitu, tapi ternyata khusus UMKM nanti dibiayai, ditanggung oleh pemerintah. Cuma tadi Bu Sri belum menjelaskan, karena saya tertarik sekali dengan berita ini. Pemerintah yang mana yang menanggung? Apakah pemerintah kabupaten, provinsi, atau di pusat? Nah, seperti itu. Ataukah kementerian? Kalau ditanggung oleh kementerian sudah jalan, sudah lama berjalan. Jadi Kementerian Koperasi sendiri setiap tahun memfasilitasi UMKM yang ada di Selatan itu antara 15 sampai 20 per tahun pelaku UMKM. Kalau kami di sini juga sudah berjalan dari tahun 2008. Dari tahun 2008 Selatan itu sudah mulai memfasilitasi legalitas sertifikasi halal untuk pelaku UMKM. Kemudian kami perlu informasikan bahwa dari 2008 kami masih pelan-pelan, baru 5 UMKM yang kami fasilitasi. Kemudian di 2012 kami fasilitasi 20 UMKM. Kemudian 2016 ada 5 lagi. Kemudian di 2017 kami fasilitasi sebanyak 15 UKM. 2018 ada 26. Dan tahun kemarin 2019 ada 42 UKM. Dan tahun 2020 ini kami saat ini juga sedang merencanakan untuk memberikan fasilitasi sertifikasi halal kepada pelaku UMKM kita di Sulawesi Selatan. Dan bukan cuma sertifikasi halal, tapi termasuk merek dan PIRT. Dan kami juga sudah bersurat kepada Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kota untuk bisa bersama-sama melakukan rekrutmen terhadap UMKM yang akan mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal. Nah, cuma memang kendala kami di Sulawesi Selatan ini bahwa DPJPH itu cuma ada di Makassar.
sehingga sebagian besar yang menikmati sertifikasi halal yang diprogramkan oleh pemerintah provinsi itu adalah dari Makassar. Karena kapan dari kabupaten kota itu biayanya jauh lebih besar dibanding yang ada di Makassar. Karena kantornya ada di Makassar, ini ada perhitungan jarak sehingga lebih banyak UMKM kita di Kota Makassar yang bisa menikmati sertifikasi halal ini yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi. Kemudian kami juga menyampaikan kepada pelaku UKM yang hadir di sini bahwa tahun ini kami berencana akan memfasilitasi sertifikasi halal, jadi dibiayai oleh pemerintah provinsi. Itu telah dibuka pendaftaran, jadi sebelum sertifikasi halal ada pelatihan terhadap pelaku UKM. Jadi kami memberikan pelatihan dulu, setelah itu baru masuk ke sertifikasi halal. Nah, ini kami sudah menyurat ke kabupaten kota di mana pelaku UKM katanya sudah masuk ke kami itu paling lambat di minggu pertama September. Paling lambat minggu pertama September. Jadi kami harap pelaku UKM yang hadir bisa segera mendaftarkan baik melalui Dinas Koperasi UKM yang ada di kabupaten kota atau langsung ke Dinas Provinsi, Dinas Koperasi UKM Provinsi di APP Tarani nomor 70, atau bisa menghubungi kontak personnya. Saya kasih kontak person ya, biar ini ada Ibu Nasli, nomor teleponnya 085 342 920 920, atau Ibu Andi Rusni 081 2424 7546. Nah, bagi pelaku KM yang berminat untuk melakukan sertifikasi terhadap produknya bisa segera menghubungi tadi kontak person tadi biar bisa segera diproses dan nanti dijelaskan di sana apa-apa yang diperlukan untuk hal tersebut. Kemudian kami juga sampaikan bahwa tahun ini baru saja kami dapat informasi bahwa Kementerian Koperasi juga akan memfasilitasi sertifikasi halal terhadap pelaku UKM yang ada di Sulawesi Selatan. Cuman ini memang sangat terbatas. Ya, kalau kami untuk dari provinsi akan memfasilitasi kurang lebih 50 untuk pelaku UKM. Kalau dari kementerian mungkin sekitar antara 15 sampai 20. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Saya memanfaatkan kesempatan ini memang untuk melakukan sosialisasi kepada pelaku UKM. Terima kasih kepada Bank Indonesia dengan webinar ini. Saya punya panggung untuk menyampaikan bagaimana pelaku UKM bisa tahu bahwa ada fasilitasi sertifikasi halal dari pemerintah provinsi melalui Dinas Koperasi UKM Provinsi Selatan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Pak Faisal, di mana materi yang dibawakan banyak memberikan informasi kepada UMKM bagaimana yang menyangkut biaya sertifikasi halal. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, dari pemaparan tadi, maka dinyatakan bahwa sertifikat halal sangat diperlukan. Mengapa? Karena dengan sertifikat halal, perusahaan atau produk yang dihasilkan akan mendapatkan kepercayaan lebih dari konsumennya, karena masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup seorang muslim. Dan yang menarik yang perlu kita catat, bahwa ternyata Dinas Koperasi telah mensertifikatkan atau membiayai beberapa UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal, dan terakhir tadi dinyatakan bahwa akan menyiapkan 50 pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal secara gratis. Nah, di mana di Sulawesi Selatan jumlah UMKM sekitar 950.000 dan baru sekitar 2.000-an yang mendapat sertifikasi halal. Nah, ini tentu banyak UMKM yang perlu pembinaan dan pendampingan. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, alhamdulillah kita sampai ke materi yang ketiga yang akan diantarkan oleh Bapak Waspada Santing dengan tema membangun standar produk halal menuju sertifikat halal yang mudah dan berkah. Kami perlu maklumkan bahwa
Bapak Waspada Santing adalah Ketua Pusjilal, Pusat Kajian dan Advokasi Halal Indonesia, Ketua MUI Sulsel Bidang Informasi dan Komunikasi, dan Wakil Ketua KPID, Komite Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan. Dan alhamdulillah, Pusjilal selama ini senantiasa mensosialisasikan cara memperoleh sertifikasi halal dan mendorong para pelaku usaha untuk mendaftarkan produk mendapatkan sertifikat halal. Baiklah, kepada Bapak Waspada Santing, saya persilahkan dengan hormat untuk menyampaikan materinya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi Bu Sri, Pak Malik, Pak Bambang Kusmiarso, dan Pak Endang, serta Bapak Ibu para partisipan semua. Mudah-mudahan silaturahim kita melalui room Zoom pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menjadi pembicara terakhir itu selalu mudah-mudah sulit. Mudahnya itu tidak terlalu banyak lagi yang disampaikan karena sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Sulitnya ya kadang justru kehabisan bahan. Dan sepertinya saya kehabisan bahan hari ini. Sudah disampaikan Ibu Sri dan Pak Malik tadi. Sehingga saya mencoba fokus pada hal ini. Ya seperti tadi disinggung oleh moderator bahwa pekerjaan ini memang pekerjaan yang sangat dahsyat. Untuk data di Sulawesi Selatan yang saya cantumkan di bawah sektor usaha, UKM yang ada itu 944.279. Yang menjadi binaan Dinas Koperasi UKM itu 83.621. Berarti ya sekitar 8%. Kalau kemudian kita bandingkan dengan jumlah sertifikat yang dikasih keluar oleh MUI selama kurang lebih 4 tahun sejak Undang-Undang 33 diundangkan pada tanggal 17 Oktober sampai saat ini, yang di Sulawesi Selatan baru sekitar 2000-an. Ini pekerjaan yang sangat dahsyat. Ya saya kira seperti kita tahu bersama bahwa dalam PMA, Peraturan Menteri Agama nomor 29 tahun 2019, itu diatur pentahapan. Bahwa untuk makan dan minum, pentahapannya 4 tahun ke depan. Artinya pada tanggal 17 Oktober tahun 2024, seluruh produk makan dan minum clear. Tidak ada lagi yang boleh beredar kalau belum bersertifikat halal. Kalau seandainya yang 944.000 ini 25% saja adalah produk makanan dan minuman, berarti sekitar 250.000 yang harus disertifikatkan dalam 4 tahun ke depan. Kalau kita bagi dengan jumlah hari kerja per tahun, saya tadi iseng-iseng hitung, itu hanya sekitar 237. Jumlah hari dalam 1 tahun 265, tapi dikurang liburan hampir 70 hari, libur Idul Fitri, libur Idul Adha, libur hari keagamaan lainnya, hari Minggu, dan hari Sabtu, akhir pekan yang memang juga tidak kerja, sehingga hanya menjadi 237. Kalau dikali 4 tahun, tidak sampai 1000 hari. Dengan 250 ribuan tadi berarti setiap hari, kalau mau betul-betul selesai sampai 17 Oktober 2024, ada sekitar 250 UMKM khusus di Sulawesi Selatan yang mesti tersertifikat halal. Lalu kalau kita bandingkan tadi data yang disampaikan oleh Pak Malik bahwa pemerintah Sulawesi Selatan selama kurang lebih 3 tahun ini sudah menganggarkan sekitar 50 UMKM per tahun. Lalu Kementerian Koperasi juga menganggarkan yang lain. Nah, kalau ditambah itu semua, rasanya ini memang pekerjaan yang sangat dahsyat. Bukan pekerjaan kecil. Padahal banyak sekali yang harus kita selesaikan.
Nah, karena itu kami di Pusjilal, Pusat Kajian dan Advokasi Halal Indonesia, yang kebetulan pusatnya di Sulawesi Selatan, yang kami dirikan pada tanggal 1 Muharram tahun 1346 atau tanggal 3 Oktober tahun 2016, memang konsen ke arah itu. Kami tidak punya hak. Kami bukan bagian dari 3 skema yang punya kewenangan dalam melakukan sertifikat halal. BPJPH administrasi di hulu dan di hilir, di awal pendaftaran dan sertifikatnya. Lalu di tengah-tengahnya ada LPH melakukan proses audit pemeriksaan. Lalu ada Komisi Fatwa MUI yang akan mengeluarkan fatwa. Kami bukan menjadi bagian dari situ. Tapi ada satu pasal yang memberi kita hak. Pasal 53 tentang peran serta masyarakat. Dan disinilah saya kira pintu masuk lembaga keagamaan Islam untuk ikut berperan secara aktif. Nah, sehingga ya beberapa poin itu tadi saya kira tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sri. Ini juga sudah disinggung. Nah, dasarnya apa? Ya tentu tadi seperti disinggung Ibu Sri, dasar kita untuk sertifikat halal adalah Al-Quran Hadis. Lalu kemudian dari Al-Quran Hadis itu turun menjadi fatwa. Lalu keberlakuan fatwa itu karena ada undang-undang, ada perlindungan Undang-Undang 33, kemudian ada PP 31, di breakdown lagi oleh PMA, Peraturan Menteri Agama 29, lalu kemudian ada KMA, Keputusan Menteri Agama yang menjadi diskresi, karena sampai sekarang belum ada LPH yang sah. Lalu kemudian Pak Menteri mengeluarkan diskresi SK bahwa LPP MUI menjadi satu-satunya LPH, menjadi satu-satunya lembaga yang melaksanakan tugas LPH sampai ada LPH yang sah. Tapi tentu saja ada aturan perundang-undangan yang harus dipenuhi oleh LPP MUI, menyesuaikan diri dengan aturan yang ada. Kemudian masih di bawah itu ada lagi aturan-aturan teknis yang dikeluarkan oleh BPJPH sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Agama. Karena BPJPH, Kepala BPJPH adalah eselon 1 di Kementerian Agama, sederajat dengan Dirjen. Nah, itu berarti bahwa BPJPH adalah organ resmi dari Kementerian Agama. Nah, dalam perspektif ini juga sebenarnya saya ingin mungkin renungan kita bersama Ibu Sri, ini undang-undang dibahas oleh pemerintah dan DPR, lalu disahkan oleh Presiden sebagai pucuk pimpinan dari pemerintahan kita, sehingga harusnya yang berada di depan dalam mematuhi undang-undang ini adalah pemerintah. Ya tentu jadi lucu, ya kalau kita bawa ke dalam perspektif agama, kabura maqtan indallah antakulu ma la taf'alun. Tuhan murka kepada orang, kelompok orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak melaksanakan apa yang dikatakan itu. Peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh DPR dan pemerintah adalah perkataan pemerintah dan DPR dalam bentuk tertulis. Nah, sehingga seyogianya pemerintah yang harus mematuhi lebih dahulu, lalu kemudian masyarakat akan mencontoh. Nah, pemerintah dalam hal ini sebagai stakeholder dari pelaksanaan undang-undang adalah Kementerian Agama. Nah, sehingga tentu kita berharap bahwa jajaran Kementerian Agama dari pucuk pimpinan Pak Menteri sampai ke tingkat terendah di bawah ya menjadi teladan dalam implementasi undang-undang ini. Karena tentu kemudian bisa jadi masalah kalau kemudian stakeholder terpenting dalam proses implementasi justru tidak melakukan itu. Tentu bersama-sama dengan pemerintah, karena sebenarnya dalam perspektif kami di Pusjilal, pengaruhnya akan sangat dahsyat. Ambil contoh kecil saja, Bu Sri, Pak Malik, anggaran negara yang digunakan oleh pemerintah untuk kaitannya dengan makan, minum, dan produk lain itu luar biasa besarnya, di triliunan. Nah, kalau semua penggunaan itu menggunakan skema undang-undang halal tadi, maka seharusnya lembaga-lembaga pemerintah di tingkatan manapun tidak melakukan kegiatan di hotel, di restoran yang belum bersertifikat halal. Karena itu amanah undang-undang dan dirumuskan oleh pemerintah. Nah, kalau ini bisa dilakukan, pengaruhnya sangat dahsyat. Pasti pengusaha perhotelan, pengusaha restoran, dan seterusnya
akan berlomba-lomba mengurus sertifikat halal karena sumber pendapatan utama mereka justru dari aktivitas pemerintah. Nah, sehingga kalau misalnya katakan Kementerian Agama atau lebih spesifik lagi BPJPH melakukan kegiatan pelatihan, diklat dan segala macam, mudah-mudahan tidak lagi dilakukan di hotel yang belum bersertifikat halal. Karena itu bagian dari amanah. Jadi sesuatu yang agak unik kalau kemudian kita menyerukan orang, tapi pada saat yang sama kita tidak mengimplementasikan itu. Selanjutnya, kalau kita bicara ayat Al-Quran dan seterusnya tadi, ya kadang-kadang juga kita masih mendengar di tengah-tengah masyarakat. Ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan seterusnya. Faktanya, bahwa tidak semua ayat-ayat menyangkut kehidupan di dalam Al-Quran otomatis bisa dipahami oleh seluruh masyarakat yang meyakininya. Disitulah kemudian fungsi hadis, memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat yang bersifat zanni, yang bersifat masih dugaan, belum sesuatu yang pasti. Tapi ternyata apa yang ada dalam Al-Quran diperjelas di hadis itu juga belum cukup. Lalu kemudian dibukalah pintu ijtihad oleh Rasulullah, memungkinkan seluruh orang yang punya keilmuan untuk kemudian melakukan ijtihad yang akhirnya melahirkan fatwa. Lalu sejak kapan itu? Nah, dalam perspektif saya, kewajiban untuk halal lifestyle yang saya singkat HLS itu jalan bersamaan dengan keyakinan keagamaan kita. Begitu seorang muslim, muslimat, mukmin, mukminat menyatakan ikrar syahadatain, pada saat itu juga kewajiban halal lifestyle itu berlaku. Nah, disitulah kemudian tadi fungsi fatwanya. Yang kita akan lihat di depan bagaimana fatwa itu. Nah, ya saya kira undang-undang tadi sudah jelaskan sangat detail oleh Ibu Sri, sehingga saya tidak mengulang. Dan saya mau masuk ke satu hal. Kadang-kadang masih ada sebagian anggota masyarakat kita yang menyampaikan pandangan yang agak minor. Ini kan undang-undang. Kita mau mengikuti syariah, kita mau mengikuti aturan Islam, bukan undang-undang. Nah, dalam perspektif saya, sebenarnya kepatuhan pada undang-undang adalah bagian dari kepatuhan terhadap perintah Allah. Landasannya apa? Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada pemerintah, taat kepada ulil amri. Kalau ternyata apa yang diperintahkan oleh ulil amri, apa yang diatur oleh ulil amri itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ya kembalikan kepada Allah. Nah, menurut saya Undang-Undang 33 tentang jaminan produk halal, Peraturan Pemerintah 31 tentang pelaksanaan dari undang-undang itu, Peraturan Menteri Agama nomor 29 tentang breakdown dari PP dan seterusnya, itu adalah bagian dari aturan kenegaraan, aturan pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan kepada umat Islam yang sebenarnya dilindungi oleh konstitusi. Jadi undang-undang itu dibikin adalah bagian dari kewajiban negara, kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi umat Islam dalam hal ini agar merasa aman dan nyaman dalam membangun kehidupan, khususnya berkaitan dengan penggunaan produk. Nah, sehingga harusnya kita pandang bahwa kita syukuri, menurut saya dari semua undang-undang yang pernah lahir sejak sejarah kemerdekaan, inilah menurut saya undang-undang yang pengaruhnya sangat dahsyat karena dari hilir sampai ke hulu. Mulai dari proses bagaimana kita mendapatkan pendapatan kita penggunaannya dan penyalurannya dan seterusnya diatur di sini. Kalau undang-undang tentang perbankan syariah khusus mengatur perbankan syariah toh. Undang-undang wakaf mengatur wakaf, undang-undang zakat mengatur zakat, undang-undang haji mengatur perjalanan haji. Tapi ini menjadi hulu dari semuanya, sehingga kalau kita bisa hidup halalan thayyibah, halal lifestyle, maka pengaruhnya akan berimbas positif pada seluruh tatanan kehidupan lainnya. Nah, sehingga berkaitan dengan itu, kembali ke masalah yang saya katakan tadi bahwa perjuangan yang sangat dahsyat, ini menurut saya jihad HLS. Jihad halal lifestyle. Sehingga kami dari Pusdilal, Pusat Kajian Halal, menawarkan semacam jalan
pintu antara untuk mengimplementasikan seluruh skema yang dijelaskan Ibu Sri tadi. Itu tidak mudah. Selain misalnya disinggung Pak Malik tadi bahwa Satgas BPJPH hanya ada di ibu kota provinsi. Untuk kasus Sulawesi Selatan, pelaku usaha mikro kecil yang ada di Makassar itu hanya sekitar 10-an%. Paling tinggi 15% dari total 944 tadi. Berarti lebih banyak di luar Makassar. Kantor Kementerian Satgas JPBJP ada di Makassar. Artinya mata rantai untuk pengurusan sertifikat halal bagi UMKM di luar Makassar itu akan memakan waktu. Sehingga barangkali mudah-mudahan bisa menjadi masukan ke BPJPH melalui Ibu Sri, agar dipertimbangkan segera untuk memperpanjang jangkauan Satgas di setiap kantor Kementerian Agama kabupaten. Nah, sehingga mata rantai pengurusan itu bisa lebih pendek. Ya, karena saya katakan tadi bahwa ini pekerjaan dahsyat yang tidak mungkin kita lakukan hanya oleh satu pihak. BPJPH saja tidak mungkin bisa jalan sendiri. Tapi proses untuk itu juga tadi misalnya Pak Malik sampaikan bahwa untuk tahun ini ada 50. Tahun sebelumnya kan kurang dari itu. Seandainya 4 tahun ke depan pemerintah provinsi meningkatkan 100% menjadi 50 UMKM setiap tahun, berarti hanya 400 yang akan dibiayai oleh provinsi dalam 4 tahun ke depan. Padahal tadi saya itu kalau 944.000 dibagi 4% saja, 25% saja dibagi 4, itu masih sekitar 220.000, sangat jauh. Nah, sehingga saya berpikir Pak Malik, siapa tahu melalui Dinas Koperasi, mungkin bisa juga mengusulkan ke Bapak Gubernur, agar menginisiasi Perda CSR, Peraturan Daerah tentang penyaluran dana-dana CSR dari berbagai perusahaan, yang sebagian kemudian digunakan untuk itu. Ya, barangkali juga melalui Ibu Sri, tadi disebutkan bahwa selain pasal yang ada dalam undang-undang langsung yang mengatakan bahwa biaya sertifikasi halal bagi UMKM difasilitasi oleh pemerintah, ya tentu kalau menurut saya pemerintah di sini pusat sampai daerah. Nah, sehingga barangkali perlu dibikin skemanya, duduk bersama oleh ke-8 kementerian dan lembaga yang sudah tanda tangan MOU 2 hari lalu, agar membuat skema. Dari total, misalnya untuk urusan Provinsi Sulawesi Selatan yang sekitar 250.000 itu tadi, berapa persen anggaran yang ditanggung oleh pusat? Berapa persen provinsi, berapa persen kabupaten? Dibagi rata. Kalau katakanlah tadi hitungan saya tepat bahwa ada 250.000 UMKM yang harus disertifikatkan dalam 4 tahun ke depan. Lalu kemudian kita hitung-hitung biaya komisi fatwa MUI berapa setiap UMKM, biaya transfer dan pelaksanaan audit di LPH berapa, sehingga katakanlah misalnya jatuhnya, misalnya setiap UMKM habis sekitar 2 juta. Kalau 2 juta dikali 250.000 tadi kan berarti 500 miliar. 500 miliar itu berapa ditanggung pemerintah pusat, berapa ditanggung pemerintah provinsi, berapa ditanggung oleh masing-masing kabupaten sesuai dengan jumlah UMKM yang mesti disertifikasi di daerahnya. Nah, dengan skema seperti itu kita bikin yang kami tawarkan di sini, ya ini rinciannya tadi bahwa usaha perdagangan dari 944.000 tadi, usaha perdagangan ada 273.000. Kemudian usaha pertanian itu 249.000. Kemudian usaha bidang produksi itu 103.000. Kemudian usaha jasa itu 179. Lalu kemudian usaha lainnya, UKM lainnya 337.000. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa ini bagi saya, bagi kami di Pusdilal, informasi yang beredar yang kemudian kita baca di berbagai media bahwa Pak Menteri Agama menandatangani MOU dengan 8 kementerian dan lembaga 2 hari yang lalu, itu berita yang sangat menggembirakan. Tapi juga membuat para pelaku usaha kecil menengah jadi penasaran. Seperti apa skema pelaksanaannya? Ya seperti tadi Pak Malik sampaikan bahwa kemudian jadi titik serangan. Bagaimana? Karena informasinya langsung viral, gratis. Tapi sampai di situ saja. Ya bagaimana model gratisnya?
Kalau kemudian nanti berlomba-lomba UMKM mendaftar di Satgas, lalu kemudian dokumen yang sudah dianggap clear di Satgas itu dikirim ke LPH, dalam hal ini LPH POMUI. Pertanyaannya adalah, dari mana LPH POMUI mengambil biaya untuk transportasi melakukan audit kalau lokasi UMKM itu bukan di Makassar? Kalau di Palopo misalnya, transportasi PP saja 500.000 satu orang. Nah, sehingga kalau harus dari Makassar tentu biayanya jadi tinggi. Nah, sehingga ini juga mungkin jadi masukan ke Ibu Sri, mudah-mudahan memungkinkan dipercepat proses mendorong lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga keagamaan Islam untuk segera mendirikan LPH dengan proses administratif yang mungkin lebih mudah berdasarkan diskresi Kementerian Agama dan BPJPH untuk mempermudah proses ini tadi. Karena saya tidak bisa bayangkan apa yang terjadi kalau tanggal 17 Oktober 4 tahun yang datang ada produk yang belum tersertifikat halal lalu dilarang beredar. Karena kalau beredar dia melanggar undang-undang. Maka sasarannya akan kembali ke BPJPH. 4 tahun ini kan tidak siap. Sampai sekarang misalnya auditor halal hasil binaan BPJPH kan belum ada. Penyelia halal juga belum ada. Sudah beberapa kali melakukan diklat, tapi belum memiliki lisensi dari LSP MUI sebagai satu-satunya lembaga yang sudah mendapatkan lisensi dari BNSP untuk melakukan uji kompetensi halal. Nah, ini semua persoalan benang kusut yang kita hadapi untuk itu, sehingga akan sangat menarik sekiranya di setiap kabupaten ada satu LPH. Di setiap kabupaten minimal ada 3 penyelia. Sehingga penyelia itulah yang seperti Bu Sri tadi katakan, bahwa bagi UMKM yang mau mengurus sertifikat halal, walaupun di dalam undang-undang disyaratkan harus punya 3 penyelia, tapi kalau UMKM ada diskresi dari BPJPH bahwa boleh tidak punya penyelia, tapi dia didampingi oleh penyelia. Dari Halal Center, dari Pusdilal, alhamdulillah kami di Pusdilal ada 5 orang penyelia yang sudah berlisensi. Alhamdulillah sejak kami berdiri, hampir semua hotel, ada 5 hotel di Makassar yang sudah sertifikat halal. Ya, bukan ria, tapi bagian dari proses sosialisasi yang kami lakukan. Bahkan awalnya ketika pertama kali kami menyampaikan tentang kewajiban sertifikat itu, ya kami didebat, aturannya dari mana. Tapi setelah kami sodorkan undang-undang, mereka kaget. Nah, itu juga isyarat bahwa proses sosialisasi ternyata tidak masif. Sehingga kalau akan perhotelan saya tidak tahu bahwa ada undang-undang, ya tentu ada sesuatu yang perlu dilakukan. Nah, ini saya katakan tadi bahwa kabar gembira yang membuat orang penasaran. Bagaimana sih gratisnya? Nah, sehingga BPJPH Pusdilal menawarkan ini. Skema implementasinya Pusdilal menawarkan ini. Tadi ada 944. Tentu mungkin kita bisa duduk bersama Pusdilal, stakeholder yang lain, Satgas BPJPH, MUI, perguruan tinggi, duduk bersama dengan Dinas Koperasi sebagai representasi dari pemerintah provinsi untuk membuat mapping. Dari 944.000 UMKM tadi, berapa persisnya yang wajib bersertifikat halal dalam 4 tahun ke depan karena dia produk makan dan minum. Dia saya katakan buat planning berdasarkan sektor usaha. Dari situlah kemudian kita tahu dari keseluruhan itu berapa yang ada di Makassar, berapa yang ada di setiap kabupaten. Lalu kemudian ya kami di BPJPH, di Pusdilal sudah mulai mencoba membuat skema SPMPHT, ya, sistem penjaminan mutu produk halalan thayyibah internal yang mengacu pada SKKNI dan BPJPH. Skema yang kami bikin inilah kemudian nanti akan kami gunakan untuk melakukan BIMTEK, bimbingan teknis kepada UMKM berdasarkan skema tadi sesuai dengan sektor usahanya. Karena tentu skema sistem penjaminan mutu produk halal akan berbeda setiap sektor usaha. Sektor perdagangan, pertanian, jasa tentu akan beda skemanya, skema implementasinya, sehingga harus dibuat berdasarkan planning tadi. Setelah ada itu, maka kita masuk pada langkah yang keempat, mengajak mereka, membimbing mereka, para pelaku UMKM itu untuk melakukan audit internal, sesuai dengan sektor UKM atau IKM-nya.
Karena kalau menerapkan secara apa adanya skema yang dijelaskan Ibu Sri tadi, saya kira banyak sekali UMKM yang akan kesulitan. Nah, sehingga perlu ada skema khusus sesuai dengan kondisi real masing-masing UMKM dengan kondisinya. Nah, lalu kemudian setelah itu, mereka yang sudah kami bina berdasarkan SKKNI tadi, berdasarkan skema dari BPJPH, akan kami kasih penanda di tempatnya mereka bahwa produk mereka berstandar halalan thayyibah sehingga layak disertifikasi. Kami tidak berhak mengeluarkan sertifikat. Kami juga bukan auditor dan seterusnya. Tapi sebagai bagian dari peran serta kami sebagai lembaga keagamaan berbadan hukum, kami merasa punya kewajiban moral untuk membimbing UMKM, mengajak mereka bagaimana mereka mulai dari awal, mulai dari proses penyediaan bahan, pengolahan, penyajian, dan seterusnya sesuai dengan skema yang dijelaskan Ibu Sri tadi, itu harus terpenuhi standar halalnya. Nah, mereka sudah terpenuhi itu tadi, lalu kemudian kita kasih penanda di tempatnya dia, bahwa produk yang mereka adalah halal substantif, halal satnya, halal substantif, bukan halal administratif. Karena yang mengeluarkan halal administrasi adalah BPJPH. Tapi bahwa produknya mereka yaitu halal. Kalau dia halal berarti layak dimakan. Nah, sehingga kemudian kita kasih di situ penanda bahwa halal substantif layak disertifikasi. Nah, sehingga ketika nanti mereka mendaftar, mudah-mudahan keterangan bahwa mereka sudah dibina oleh Pusjilal dan halal center yang lain itu bisa menjadi pertimbangan khusus di Satgas BPJPH bahwa ini sudah melalui proses, sehingga ketika nanti mereka diaudit itu bisa mempercepat prosesnya, sehingga alokasi waktu 4 tahun ke depan dengan sekian banyak perusahaan, ya karena kita contohkan tadi khusus Sulawesi Selatan, kita belum berhitung Indonesia. Indonesia saya dengar itu lebih dari 60 juta. Nah, kalau itu semua kita mau lakukan memang dengan skema anggaran tadi katakanlah saya hitung-hitung yang mungkin antara 1,5, 1.500.000 sampai 2 juta. Dikali 60 juta tadi kan berapa triliun. Nah, sehingga kalau pemerintah pusat sendiri pasti tidak mampu. Nah, sehingga itu tadi mungkin bisa ditanggung bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, ditambah dengan siapa tahu nanti Ibu Sri bisa melalui Pak Kepala meyakinkan Pak Menteri agar duduk bersama dengan 8 lembaga yang sudah tanda tangan MOU tadi, masing-masing mengirimkan edaran ke pemerintah daerah sesuai dengan instansi yang terkait, agar mendorong pemerintah daerah masing-masing untuk membuat Perda CSR, peraturan daerah tentang penggunaan dana-dana CSR. Ya, saya kira selama ini dalam pengamatan kami, dana-dana CSR itu sepertinya dilokalisir, dikanalisasi untuk ke orang tertentu. Kalau misalnya saya punya perusahaan A, orang-orang di sekitar tempat perusahaan saya atau komunitas-komunitas tertentu yang sudah saya bina, ke sanalah saya salurkan dana CSR saya. Sehingga kalau ada pengusaha-pengusaha lain yang tidak berdekatan dengan pengusaha tertentu, ya mungkin akan sulit dapat. Nah, sehingga saya kira kalau ini ada Perda CSR, maka proses penggunaannya juga bisa lebih maksimal. Yang kedua, saya kira mungkin juga perlu kita dorong di seluruh daerah ada Perda halal. Tadi Ibu Sri singgung bahwa dalam salah satu pasal disebutkan bahwa khusus untuk UMKM dapat difasilitasi oleh pihak ketiga. Salah satu yang bisa memberi fasilitasi adalah pemerintah daerah. Nah, kalau tidak ada perdanya, landasan hukum pemerintah daerah mengeluarkan anggaran, apa? Bisa suatu saat dipermasalahkan. Nah, sehingga tapi kalau kita dorong agar seluruh pemerintah daerah membuat perda, ya saya kira itu bisa memberi suasana yang lebih maksimal. Dan saya kira sudah ada beberapa daerah, walaupun masih spesifik, misalnya Jakarta punya perda khusus tentang pariwisata, NTB juga punya khusus pariwisata, terus Kota Batam juga punya. Yang saya lihat Bandung yang agak perda halal. Dan itu sudah diperdakan 1 hari setelah undang-undang halal disahkan. Walaupun ternyata tidak masif. Saya pernah ke Bandung, lalu kemudian melakukan penelitian kecil-kecil. 90% orang yang saya ajak ngobrol, mulai dari pasar sampai ke taksi ke hotel-hotel, mengatakan tidak tahu Mas kalau ada perda halal. Nah, itu salah satu masalah kita. Kita bikin aturannya, tapi kita tidak bikin bagaimana mekanisme proses sosialisasi jalan, proses penganggaran dan seterusnya. Ya sama
Saya kira juga mungkin sekedar masukan Ibu Sri, perda halal BPJPH ada berdasarkan amanah undang-undang sudah ada, tapi saya tidak melihat bahwa ada skema khusus di dalam undang-undang itu yang menunjukkan bagaimana proses sosialisasi harus dilakukan. Sehingga proses sosialisasi tidak maksimal. Ya, 2 tahun berturut-turut kami di Pusdilal melakukan penelitian. Penelitian pertama bulan September, bulan Mei sampai Juli tahun 2018, khusus di Kota Makassar, hanya 28% responden yang menyatakan bahwa mereka tahu kalau ada undang-undang halal. Padahal sudah 3 tahun undang-undang itu diundangkan. Yang lebih miris, karena responden kami rata-rata aparat pemerintah kota di tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan. Ketika pertanyaan tentang apakah ketika mereka makan di luar kantor atau di luar rumah, mereka memperhatikan atau menanyakan ke restoran tentang kehalalan produk yang mereka akan beli. Ternyata tidak. Yang mereka lihat enak atau tidak, bukan halal apa tidak. Nah, inilah yang coba kami bangun. Itu terus terang antara lain itulah yang memotivasi kami dengan beberapa kawan mendirikan Pusdilal. Ada masalah sosialisasi, ada masalah image dalam masyarakat. Seolah-olah karena masyarakat kita di Indonesia, masyarakat mayoritas Muslim, lalu seolah-olah merasa bahwa apapun makanan sudah halal. Tidak mungkin orang yang bersongkok haji misalnya menjual sesuatu yang tidak halal. Secara sadar mungkin iya, tapi boleh jadi penjual bersangkutan tidak tahu bahwa jualannya itu tidak halal. Nah, sehingga perlu proses penyadaran. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, yaitu tadi saya katakan bahwa ada halal substantif berdasarkan syariah, kemudian ada halal administratif yang dilakukan oleh Kementerian Agama melalui BPJPH. Ya, karena ini juga barangkali perlu kita pertegas kepada para partisipan bahwa jangan ada kesan seolah-olah MUI itu mengeluarkan fatwa menghalalkan sesuatu yang haram. Itu salah. MUI hanya menegaskan kehalalan sesuatu karena memang dia halal. MUI tidak berhak menghalalkan sesuatu yang haram. Karena itulah proses uji melalui auditor, melalui LPH, melalui laboratorium. Kalau kemudian hasil uji laboratorium mengatakan bahwa ada enzim yang tidak halal di situ, lalu kemudian hasil auditnya disampaikan ke MUI, pasti MUI akan mengatakan bahwa ini tidak layak disertifikasi karena tidak halal. Bukan kemudian MUI mengatakan, oh kan sudah melalui proses audit, ada enzimnya, tapi kan hanya sekian persen, sudah halal saja. Bukan begitu. Posisinya MUI adalah menegaskan kehalalan sesuatu karena memang dia halal, bukan menghalalkan sesuatu yang haram. Nah, sehingga ini juga saya pernah berpikir, saya pernah mengusulkan ke Ibu Ledia, sekretaris PKS dulu ketua panja penyusunan pembahasan undang-undang di DPR, agar auditor halal itu kombinasi pasal 14 yang berlaku sekarang, walaupun ternyata dihapus dalam RUU Omnibus, itu hanya mensyaratkan auditor halal itu dari keilmuan fisika, keilmuan IPA. Nah, saya usulkan dan pernah saya sampaikan ke Bapak Kepala, seharusnya ada kombinasi dari 3 auditor yang turun ke lapangan, 1 diantaranya berlatar belakang syar'i. Karena kalau keilmuan saja, terus mereka tidak mendalami kehalalan berdasarkan pendekatan syariat Islam, boleh jadi bermasalah. Padahal mereka lah sebenarnya 90% penentu halal tidaknya sebuah produk ada di auditor. MUI hanya menerima hasil audit dari auditor. Nah, bagaimana kalau auditornya ternyata tidak clear? MUI juga bisa salah mengambil kesimpulan. Nah, sehingga itulah juga salah satu harapan kami, mudah-mudahan dengan apa yang kami rencanakan di Pusdilal itu bisa menjadi maksimal. Nah, ini juga sekedar informasi ke Ibu bahwa konsen kami selama ini salah satu adalah penelitian berkaitan dengan jaminan produk halal, kemudian sosialisasi advokasi seperti kami lakukan kerjasama dengan BI hari ini. Sejak bulan Mei yang lalu kami sudah 14 kali melakukan webinar, kemudian juga melakukan pendampingan, bahkan kami insya Allah tanggal 1 Muharram nanti pas hari ulang tahun kami yang keempat, itu kami akan melaunching kabar halal, juga melaunching Pusdilal Institute. Pusdilal Institute inilah yang menangani pendampingan
pendidikan diklat BIMTEK terhadap para pelaku UMKM. Nah, satu harapan kami di poin keempat ini, harapan kami mudah-mudahan bisa Ibu Sri bisa memfasilitasi dalam tanda petik, kami sementara merancang pendirian LPH. Karena kami memenuhi syarat berdasarkan undang-undang. Undang-undang mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat berhak mendirikan LPH. Masyarakat yang dimaksud di situ adalah lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. Kami berbadan hukum. Sudah punya MOU dengan BPJPH yang Ibu Sri saksikan kita tanda tangan di Unhas tanggal 3 Maret yang lalu. Sehingga kami sementara merancang untuk pendirian. Bahkan juga kami sudah mendirikan LSP Penyelenggara Produk Halal Indonesia, Lembaga Sertifikat Profesi Penyelenggara Produk Halal Indonesia yang kami singkat LSP PPHI. Kenapa ini kami bikin, Bu? Satu-satunya lembaga LSP yang memiliki lisensi di bidang uji kompetensi halal hanya LSP MUI. Tapi LSP MUI itu statusnya P2. Yang hanya boleh melakukan uji kompetensi terhadap orang-orang di lingkungannya atau di jaringannya. Tidak bisa melakukan uji kompetensi terhadap umum. Nah, kami mengajukan ke BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, 4 lisensi yang bisa dilakukan karena kami bermohon P3 yang bisa berlaku untuk umum. Nah, untuk apa? Bukan untuk kepentingan Pusdilal, untuk kepentingan umat. Kalau ini kemudian dapat lisensi dari BNSP nanti, maka BPJPH punya partner di Sulawesi, Makassar khususnya, untuk kemudian mengimbangi apa yang tidak bisa dijangkau oleh LSP MUI pusat. LSP MUI tadi hanya satu-satunya ada di Jakarta. Kebutuhan Jakarta sendiri pasti tidak bisa dihandle semua. Kalau begitu perlu LSP lain di luar ibu kota negara. Bahkan sebenarnya kami berharap BPJPH bisa mendorong institusi keagamaan lain, kalau bisa di setiap provinsi ada satu LSP di bidang halal. Sehingga saya kira Pak Kepala pernah menyinggung bahwa kita butuh, kalau tidak salah, auditor berapa ya? Sekitar ditambah, kalau dilaksanakan secara konsisten aturan perundang-undangan bahwa setiap lembaga unit usaha yang mau mengurus sertifikat perlu 3 penyelia, berapa banyak penyelia kita butuhkan? Sementara undang-undang mensyaratkan seluruh penyelia harus mengikuti uji kompetensi halal yang dilaksanakan oleh MUI. Karena hanya LSP MUI. Ya, auditor halal, Pak, maksudnya. Auditor halal. Yang 3 orang itu. Ya. Ya, auditor halal untuk LPH. Ya. Tapi penyelia di setiap unit usaha juga kan dibutuhkan. Ya. Dan semua juga harus melalui uji kompetensi. Ya. Artinya, LSP MUI satu-satunya akan kedodoran kalau hanya dia satu-satunya tumpuan harapan untuk melakukan uji kompetensi seluruh auditor dan penyelia yang sudah mengikuti diklat di BPJPH. Nah, karena itu BPJPH perlu partner lain yang memiliki lisensi secara resmi dari BNSP. Nah, itu yang kami coba mau masuk di situ. Sehingga mudah-mudahan Sulawesi Selatan yang punya ribuan UMKM tadi itu bisa. Ya. Kemudian untuk kaitannya dengan UMKM, tadi saya jelaskan di awal bahwa kami sudah punya 5 orang penyelia yang sudah berlisensi mengikuti uji kompetensi dari LSP MUI. Sehingga melakukan pendampingan-pendampingan. Nah, harapan kami mudah-mudahan nanti Pak Kadis, Pak Malik, sama-sama dengan Ibu Sri, mudah-mudahan ada skema anggaran yang bisa melakukan itu. Cita-cita kami, mudah-mudahan sebelum akhir tahun, di Sulawesi Selatan, di setiap kabupaten sudah ada 3 penyelia yang memiliki lisensi. Nah, sehingga kalau setiap kabupaten punya penyelia, maka penyelia itulah yang akan menjadi pendamping UMKM di kabupaten masing-masing. Nah, karena itu kami sudah membentuk yang namanya Duta Halalan Lifestyle. Juru penerang khusus di situ. Nah, ini yang kami dorong ke situ. Alhamdulillah, kemarin kita launching, kita resmikan, Pak Kakanwil ikut, saya lapor juga ke Pak Mas Tuki, saya pernah lapor ke Pak, bahkan saya sudah komunikasikan ke Pak Dirjen, Pak Komarudin, agar teman-teman penyuluh agama di setiap kecamatan itu membantu, karena bagian dari aparat Kementerian Agama, membantu mensosialisasikan produk ini, kehalalan ini, sehingga ketika nanti dibutuhkan penyelia, mudah-mudahan di antara mereka juga bisa menjadi penyelia. Ilmunya pasti karena mereka sudah penyuluh, sudah mereka tahu tentang bagaimana strategi sosialisasi ke masyarakat,
ditambah dengan ilmu penyelia sehingga mereka bisa lebih maksimal melakukan itu. Kemudian yang terakhir yang kami lakukan sebagai bagian dari implementasi, ya tadi di awal juga saya katakan bahwa masyarakat kita, masyarakat Indonesia, masyarakat yang selalu membutuhkan contoh, keteladanan. Nah, sehingga berkaitan dengan itu kami lagi merancang poin yang kelima. Kios halalan thayyibah, kami singkat Haltab, kemudian warkop Haltab, kantin Haltab, dan distributor produk Haltab. Nah, warkop ini sudah ada berdiri satu di kantor Pusdilal sebagai percontohan. Teman-teman duta halalan lifestyle di setiap kabupaten kami dorong untuk masing-masing membentuk satu warkop. Kemudian kantin itu kami harapkan dibentuk di setiap sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga-lembaga pemerintah, kantor-kantor pemerintah. Kemudian kios itu di masyarakat umum. Nah, sehingga kalau ini semua ada percontohan nanti, ya tentu kami butuhkan supporting dari Kepala Dinas Koperasi, Ibu Sri, ya, sehingga harapan kami kalau ini bisa kita jalan bagian dari kerjasama peningkatan kelembagaan yang kita tanda tangan tanggal 3 Maret yang lalu, mudah-mudahan pada ulang tahun, kalau mau dikatakan ulang tahun ya, Undang-Undang JPH pada tanggal 17 Oktober tahun 2021, Ibu Sri bisa masukkan salah satu skema lomba kantin halal secara nasional yang kita mulai dari masing-masing provinsi. Jadi penilaian dilakukan oleh Satgas bersama-sama dengan kami di Pusdilal untuk Provinsi Sulawesi Selatan, yang juara di provinsi kemudian masuk ke pusat. Nah, timnya nanti Dinas Koperasi ada, Dinas Perdagangan ada, dan seterusnya. Sehingga ini saya kira bisa lebih masif, lebih maksimal. Nah, kaitannya dengan proses sosialisasi tadi, selain webinar yang kami lakukan setiap hari Sabtu, sekali seminggu, ya kami juga nanti insya Allah tanggal 1 Muharram akan melaunching kabarhalal.co.id. Jadi portal berita online yang khusus menyampaikan informasi-informasi. Ya, sangat senang kalau nanti Ibu Sri dan seluruh kepala pusat bisa memberi amanah kepada Bapak Humas BPJPH untuk bisa menjadi bagian dari suplai informasi ke kami untuk memaksimalkan terutama kaitannya dengan program-program BPJPH yang perlu disosialisasikan ke masyarakat. Kemudian terakhir, kalau tadi apa yang kami sampaikan bisa jalan, maka ya mohon pencerahan Ibu Sri, kami rencana nanti di setiap tempat UMKM yang sudah kami bina, sudah melewati proses sistem jaminan produk halal thayyibah tadi, akan kami kasih penanda di situ, halal substantif, layak disertifikasi, lalu logo Pusdilal, sehingga ada yang bertanggung jawab. Siapa yang bilang kau sudah layak sertifikasi? Pusdilal yang melakukan pembinaan. Nah, sehingga kalau BPJPH mau bertanya, Anda kok bikin begini? Ya kami sudah periksa. Nah, sehingga kalau mereka mendaftar, mudah-mudahan kemudian proses sertifikasinya bisa lebih maksimal. Jadi ada dua tujuannya. Proses sertifikasinya bisa lebih cepat, itu juga bisa menjadi penanda ke umat. Kalau umat mencari makanan yang dia yakini halal secara substantif, tapi belum halal secara administratif karena belum punya sertifikat, ya dia lihat, oh ternyata ini sudah dibinaannya Pusdilal. Berarti Pusdilal pasti sudah melakukan pembinaan, proses dan segala macam melalui sistem jaminan produk halalnya tadi, sehingga Pusdilal berani memberi penanda. Nah, karena alhamdulillah sampai hari ini sudah ada 7 kabupaten yang sudah terbentuk duta halal lifestyle. Dari 24 kabupaten di Sulawesi Selatan, kami sudah punya 7 kabupaten yang di setiap kecamatan ada 1 orang dutanya di situ, ada 1 orang penyuluhnya. Ya, kenapa kami tidak mengatakan duta halal saja, tapi duta halal lifestyle? Karena yang kami ingin bangun adalah keseluruhan pola hidup halal lifestyle bagi masyarakat. Halalnya iya, ekonomi syariahnya iya, ekonomi Islamnya iya, perbankan syariahnya iya, sehingga menjadi satu kesatuan. Ya mudah-mudahan kemudian dengan begini bisa, ya kami selalu mudah-mudahan selalu ikhlas untuk menjadi perpanjangan tangan BPJPH dalam proses sosialisasi. Nah, sehingga mungkin yang kami butuhkan Ibu Sri adalah ketika nanti kami butuh manual-manual instrumen untuk memperkuat dokumen kami, memperkuat alas hak informasi yang kami sampaikan, ya bisa lebih maksimal dari BPJPH. Ya misalnya kaitannya dengan seperti apa sih skema diklat penyelia,
sampai sekarang kan belum ada. Seperti apa skema khusus untuk tentang UMKM kan juga sekarang belum ada. Yang mudah-mudahan itu segera rumusannya ada sehingga nanti bisa disampaikan ke seluruh stakeholder yang melakukan itu. Karena selain kami di Pusjilal, ada 5 perguruan tinggi yang juga sudah punya halal center di Makassar. Jadi ya di tempat saya sendiri, Universitas Bosowa, alhamdulillah saya ketua halal centernya. Kemudian di UMI ada Pak Laifa, kemudian di Unhas ada Pak Feni Haju, kemudian di UIN ada Prof. Arifuddin Ahmad, kemudian di Universitas Cokro Aminoto ada Prof. Tahir Kasnawi. Nah, sehingga ya kami selalu saling bertukar. Bahkan kami kadang-kadang membuat apa yang kami sebut arisan dalam tanda petik, arisan halal. Jadi kita ngobrol-ngobrol apa lagi yang perlu dibenahi dan seterusnya. Sehingga kita berbagi tugas. Saya kira demikian Ibu Sri, Pak Malik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan pada Bapak Ibu partisipan, ya mudah-mudahan bisa memantik semangat kita untuk kemudian membangun pola hidup halal. Karena ya mungkin informasi tambahan, siapa tahu nanti Bu Sri mau ada angket atau survei dari 14 kali webinar yang kami lakukan, itu sudah ada 2000-an mantan peserta yang tetap bertahan dalam grup webinar kami, sehingga kalau ada survei angket yang kita mau sampaikan, tinggal kita masukkan di grup, ya insya Allah prosesnya akan lebih mudah. Itu juga kalau misalnya 2000-an peserta tadi itu semua berkomitmen istiqamah menjalankan pola hidup halal tadi, halal lifestyle, lalu kemudian setiap orang misalnya punya suami istri, punya anak, ya katakanlah 5 berarti kan 10.000. Dan semua punya pola yang sama. Ya saya kira dahsyat sekali menjadi bagian dari dai kita untuk menyampaikan ke masyarakat. Kemudian yang terakhir, ya mudah-mudahan Kementerian Agama selalu diberkahi, dilindungi Allah SWT sebagai institusi yang menjadi penanggung jawab teknis dalam implementasi undang-undang ini, dan mudah-mudahan juga menjadi contoh bagi masyarakat kita untuk menjadi institusi terdepan dalam implementasi undang-undang. Karena ya saya kira seperti saya katakan tadi, Bu Sri, mohon maaf, jadi agak lucu kalau kemudian BPJPA sebagai pelaksana, lalu kemudian BPJPA melaksanakan kegiatan di hotel yang tidak bersertifikat halal, bikin acara di restoran yang belum bersertifikat halal, apalagi kalau diskusinya diskusi tentang halal, tapi di tempat yang tidak halal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa pemaparan dari Pak Waspada Santing sebagai Ketua Pusjilal atau Pusat Kajian dan Advokasi Halal. Materinya luar biasa, Pak. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya tidak bisa menyimpulkan secara menyeluruh, hanya bisa mengambil sebagian, di mana dari pemaparan Pak Waspada tadi menyatakan bahwa kesadaran praktisi kuliner akan pentingnya label halal pada makanan dan minuman yang dipasarkan kepada konsumen mulai tumbuh, dan mengharapkan setiap kegiatan pemerintah yang melakukan kegiatan seharusnya di tempat yang telah bersertifikasi halal, agar usaha-usaha atau tempat-tempat dapat terdorong juga untuk melakukan sertifikasi halal. Kemudian harapan dari Pak Waspada bahwa segera dipertimbangkan perpanjangan Satgas di seluruh kementerian, di setiap provinsi, di setiap kabupaten, sehingga para UMKM akan mudah mendaftarkan dan dapat berkonsultasi mengenai usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal. Dan harapan yang terakhir, biaya sertifikasi halal yang difasilitasi oleh pemerintah, namun perlu dibuatkan skema khusus agar anggaran yang ditanggung oleh pemerintah pusat dapat menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Bapak, Ibu peserta webinar yang saya hormati, alhamdulillah melalui webinar ini banyak informasi penting dari ketiga narasumber yang memang kompeten di bidangnya masing-masing.
dan sangat luar biasa dan mencerahkan. Namun tentunya banyak hal yang perlu didiskusikan, dan dari chat yang masuk saya membaca itu lebih banyak diborong oleh Ibu Sri. Jadi saya bacakan Ibu, nanti Ibu disimpulkan saja karena ini ada beberapa banyak pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama dari Ibu Riki Winata yang mengatakan bahwa pengurusan sertifikat halal sampai saat ini hanya bersifat mandatori atau sukarela. Nah, kapan Ibu wajibnya? Kemudian terkait dengan kehadiran produk atau bahan baku, apakah termasuk pembiayaan atau transaksi derivat juga itu perlu disertifikasi halal. Jadi selain bahan baku, apakah pembiayaan juga perlu disertifikasi halal. Kemudian masih dari Ibu Riki menanyakan bahwa bagaimana sanksi terhadap pelaku usaha di mana produknya sudah terkenal atau sudah viral di masyarakat namun belum bersertifikasi halal. Kemudian dia sarankan bahwa prosedur untuk mendapatkan sertifikasi halal yang ketat, maka sangat sulit bagi UMKM untuk melakukannya, sehingga warung-warung itu kadang memasang tulisan di depan warung bahwa warung Muslim. Ya, ini masih banyak Ibu. Kemudian juga ada yang menanyakan bahwa biayanya itu 2,5 juta, apakah atau 3,5 juta. Kemudian dari penanya juga menanyakan bahwa apakah biaya sertifikat halal yang memperpanjang sertifikat halalnya itu ada biaya khusus, ya, ada biaya khusus. Itu mungkin untuk sementara ke Ibu Sri. Saya persilahkan Ibu. Ya. Terima kasih, ini luar biasa, banyak sekali masukan-masukan dari Pak Waspada sebagai Kepala Pusjilal, dan juga insya Allah kita akan menjadi perhatian dan catatan kita untuk kita tindak lanjuti. Yang berikutnya, terima kasih juga kepada peserta yang sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, saya jawab, kapan mandatori untuk pelaksanaan sertifikat halal itu? Sekarang ini kan baru sukarela, ya. Tetapi mandatorinya itu, jadi setelah selesai pentahapannya, sebelum selesai pentahapan yang 5 tahun itu, jadi di dalam PP nomor 31 tahun 2019 pelaksanaan atas Undang-Undang nomor 33 dan juga PMA nomor 26 tahun 2019 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal, di situ sudah ada pentahapan. Jadi pentahapan untuk produk yang wajib disertifikat. Yang awal adalah yang didahulukan adalah untuk makanan dan minuman, itu selama 5 tahun. Jadi kalau wajib sertifikasi itu mulai tahun 2019, itu Bu ya jawabannya. Jadi untuk wajib sertifikasi itu mulai tahun 2019 Oktober. Nah, karena banyaknya produk makanan minuman dan pelaku usaha yang akan melakukan sertifikasi, nah ini diberi ruang waktu selama 5 tahun. Jadi habis nanti masa berakhirnya yang ini, sekarang ini kita dorong supaya semua pelaku usaha yang di bidang makanan minuman itu sudah harus mulai mengajukan sertifikat halalnya, sehingga nanti pada tahun 2024 ya itu seluruh produk makanan minuman ya itu sudah selesai sertifikat halalnya. Ya, selanjutnya bahan baku apakah biaya perlu disertifikasi. Nah, ini menjadi satu kesatuan ya. Nanti dilihat dia permohonan sertifikasinya untuk apa? Untuk makanan jadi atau bahan baku, tergantung dari yang mengajukan permohonan. Tetapi nanti itu menjadi satu sertifikat. Jadi misalnya dia membuat olahan makanan sosis. Nah, itu satu sertifikat. Tidak masing-masing bahan itu disertifikasi.
Lalu ini pelaku usaha, apakah ada sanksi bagi pelaku usaha yang produk makanannya sudah terkenal tetapi dia belum memiliki sertifikat? Karena kita masih memberikan toleransi ini sampai 5 tahun, jadi tidak ada sanksi, tetapi kita mendorong dari sekarang ini agar mereka segera untuk memperoleh sertifikatnya. Karena kalau tidak mereka juga yang rugi. Ini kan persaingan ini ya. Jadi ada tadi salah satu dari asas sistem jaminan produk halal itu ada nilai tambah dan daya saing. Jadi nilai tambah yang lebih tinggi bisa jadi nanti yang sudah terkenal sekarang ini bisa dikalahkan dengan disaingi dengan perusahaan-perusahaan makanan yang sudah memiliki sertifikat halal. Karena tadi tren lifestyle-nya itu sekarang ini yang sedang yang sedang didorong terus ya. Selanjutnya prosedur sertifikat halal itu sulit bagi UMK ya. Sebenarnya sih tidak sulit ya, tapi tadi